Halo Smart Maker, selamat datang di acara live Instagram Smart Plus Prodi. Nah, hari ini kita acaranya lagi berbeda nih karena kita akan ada acaranya itu di Grand Daging Demo Pambung. Dan tentunya ini acara spesial banget karena selain ada informasi mengenai ilmu-ilmu dan juga ada inspirasi resep yang bisa digunakan untuk jadi ide bisnisnya dari Smart Makers nih. Nah, untuk live daging hari ini kita akan ditemani oleh Chef Lawrence. Kita lihat Chef Lawrence langsung. Kita ketemu juga ya. Chef, silakan. Hari ini rencananya Chef akan bikin dua kan? Dua. Betul. Nah, yang pertama ini bakal bikin apa, Chef? Jadi ini aku mau bikin nastar, Tapi vegan. tapi vegan. Iya. Jadi kan memang nastar tuh kan Indonesia banget kan, harus bisa bikin. Betul. Cuman gimana nih bikinnya kalau pakai vegan, nggak pakai telur, terus udah gitu juga nggak pakai butter, dairy, susu bubuk dan lain-lain Ya. gitu. Nah, itu yang bikin kita bingung ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu. 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 Bingung ya? Kebayang nggak bikin nastar tapi nggak pakai telur? Gimana, Bu? Pernah, Bu? Belum kan? Itu dia saatnya belajar. Chef Lawrence, silakan Chef untuk dimulai. Kalian mau lebih wangi, sebenarnya matanya jangan dibuang, ikut diparut. Cuman memang agak lebih ada kerasnya lah kalau misalnya nggak bener-bener parut banget gitu ya. Cuman ya itu, dan matanya itu bikin isian nanas ini jadi lebih tahan lama, nggak cepet jamuran, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa karena nanti kita taruhin gula juga. Jadi takarannya kalau bisa gulanya kayak gini supaya gulanya tuh lumayan banyak supaya juga isiannya tuh nggak cepet berjamur, intinya itu gitu. Ya, jadi kita masak dulu isiannya. Di sini ibu-ibu ada yang pernah bikin nastar, Bu? Hampir semua ya. Semuanya pada pernah lah. Ibu-ibu mau kayak gitu, Kak. Di sini ibu-ibu ada yang udah bikin nastar? Pernah lah. Hei, pasti pernah ya. Terus ini kita pakai kayu manis, taruhin cengkeh biar wangi. Nah, ini triknya kalau misalnya kita masak nanas itu harus tunggu sampai dia agak kering dulu baru boleh masukin gula. Kalau enggak lama banget nanti masaknya. Gitu. Jadi kita tunggu sampai dia kering dulu baru nanti kita masukin gula ya. Nah, sambil nunggu dia kering, ini biar tim saya yang ngaduk-ngaduk lah ya, urusan itu aja lah. Sekarang kita mau kocok kulit nastarnya. Ya. Bang, lu bingung banget Bang ngaduk nanasnya Bang. Tegang. Dia saking tegangnya ngaduk nanasnya segitiga. Santai bro, kalem bro. Kalem jangan. Oke, sekarang kita mau kocok si cake margarin, kita kocok sampai putih mengembang sama si gula halus. Kok cuma pakai hand mixer ya, Seth? Oh iya. Soalnya kan bikinnya dikit, Kak. Oh. Iya bikinnya Nah, dikit. kalau ibu-ibu buat jualan kan bikinnya udah yang nggak mungkin ngaduk Nggak gitu. mungkin gini ya, Bu. Nggak mungkin gini ya, Bu. Kalau jualan masih pakai hand mixer nggak, Bu? Ada yang masih pakai hand mixer, Bu? Bu. Ada, sini. Oh, ada. Tuh, di paling belakang Oh masih iya, pakai hand mixer. kuat. Gokil. Nggak Tangan apa-apa. gede sebelah nggak, Bu? Tangan gini. Kadang pakai hand mixer sendiri tuh jadi lebih berasa feel-nya. Iya Bukan pakai- benar. Feelingnya ya, benar. Iya. Pasti awalnya ibu-ibu pasti punya lah. Pasti. Ini kan sejarah ya, Iya. sejarah awal naik ke sini nanti mixer yang gede. Benar. Yang pertama ovennya tangkring ya Bu ya. Oh iya. Oven tangkring, pesenan, ovennya miring ya. Buru-buru. Ya. Tuh, saya pun juga gitu. Iya kan? Iya. Oven tangkring naik gitu kan. Kalau oven kayak misalnya rasional. Wih. Iya kan? Iya dong. Nah ini Enggak, udah betul. agak halus, masukin icing sugar. Oh. Apa sugar? Icing sugar, gula halus. Icing sugar. Ya, jadi gula halus. Oh, pakainya gula halus ya, Step? Tuh. Jadi dia cepet larut. Kalau misalnya pakai gula pasir kan pasti ada bingil-bingilnya tuh. Heeh.
jadi nggak mulus gitu. Kalau misalnya dia pakai gula halus langsung tercampur gitu kan Tiara. Nah, ini kita kocok nggak usah sampai putih banget, cukup aja kayak ngembang lah. Iya. Istilahnya kayak gitu. Ini kelihatan nggak ya? Oh gede. Kelihatan. Kelihatan ya ibu-ibu yang besar ya di belakang saya tuh besar banget ya. Lu nggak lihat orang segede gini? Oke. Dia udah kayak portal ya kan? Iya juga ya. Iya, ngaling-ngalingin pandangan gitu. Silakan. Kalau ini terigu ya, Sen? Terigu. Tuh bahan kulit ya Bu. Tuh. 245 gram tepung serbaguna. Betul. Sebenarnya bahannya gampang banget, udah 3 bahan aja tuh. Iya loh. 3 bahan udah jadi. Dan itu sebenarnya lebih ekonomis ya dari sisi harga. Betul, ya untuk produksian. Betul. Nah, ini kan udah putih ngembang. Oh iya ya. Kita betul. tinggal taruh tepung. Nah, pas lagi taruh tepungnya, itu diaduknya pelan-pelan, gitu, bertahap. Oh gitu. Iya. Emang kalau langsung kenapa sih? Kalau langsung nanti dia cepat keras adonannya. Jadi pelan-pelan aja diaduknya. Karena adonan nastar tuh kalau misalnya udah keras dia jadi cepat retak kayak gitu kan. Kalau misalnya masih halus lembut tuh gampang kita bulet-buletinnya. Oh gitu. Ya, jadi nastar itu memang yang kendalanya kalau nggak diretaknya berjamur. Oh, kalau saya bikinnya retak terus. Retak terus ya? Betul. Nah, itu makanya harus ikut baking demo, ya nggak? Oh, baik. Gitu. Pelan-pelan aja ini ngaduknya. Juga nggak usah yang pakai hand whisk gitu. Jangan. Jadi ini tuh nambah nilai jual Bu, karena sekarang kan orang banyak yang alergi dairy. Pertama alergi dairy, alergi telur, udah banyak gluten yang main kan. Nah, kalau misalnya ibu bilang ini nastar vegan, gak pakai dairy, itu nambah nilai jual kita sebenarnya. Karena orang sekarang lebih concern ke kesehatan sih. Betul. Gitu. Sekarang tuh kita banyak kan udah cepet jompo ya Bu ya, ya Bu. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit alergi. Dikit-dikit itu apa tuh namanya? Autoimun ya Bu. Autoimun, itu ya autoimun. Mana zaman dulu kita kecil mana ada ibu-ibu kita autoimun ya Bu? Iya, ibu-ibu kita mana kuat-kuat banget zaman dulu ya Bu. Sekarang tuh beda ya Kak. Beda. Musim beda dikit autoimun katanya gitu. Nah jadi ini adalah salah satu gangguan Bapak Ibu ketika misalnya memiliki pelanggan dengan kebutuhan khusus ya Bu. Ya Bu. Betul. Nah biasanya ini bahan kira-kira dijual berapa Chef dengan bahan segini nih misalnya gitu kan? Itu kira-kira dijualnya per pack itu berapa Chef? Paling kalau misalnya yang 200 gram itu mungkin sekitar jual ya, ya paling 100 ribuan, 120 ribuan gitu lah masih bisa. Oh iya. Karena ini nggak pakai telur, nggak pakai susu, nggak pakai yang lain lah. Iya. 120.000 berarti ibu jualnya dua. Tapi karena kita bilang ini vegan, iya, healthy loh, kita bisa jual lebih naik lagi. 250.000 Bu. Betul. Nanti tambah cantiknya pakai pita, toplesnya, atau toplesnya lebih bagus ya kan? Nanti lebih ini, premium gitu. Kalau misalnya mau ditambahin flavor butter lagi juga bisa gitu di sini bisa. Nanti kalau misalnya mau lebih ditingkatin lagi flavornya bisa banget nanti digabungin aja. Kalau ini kita bener-bener pure pakai dari parfum margarin yang vegan. Iya. Udah, Sar? Oh belum. Udah belum? Jan. Kukik banget, kukik. Bukan kikuk lagi, kukik. Udah sering Jar? Ini bikin ini selain nanas? Sering. Asli mana Jar? Asli Jawa. Tuh dia aja bingung asli Ya. mana. Dia bingung, dia udah lupa. Dia lupa asalnya dari mana. Coba kita lihat yang sebelah sini ya. Oh ini masih berair, ini nggak boleh ditaruh gula dulu. Oh iya masih. Ya masih berair, biarin dulu.
Nah, kalau misalnya adonan nastar itu nggak boleh ya Bu dibiarin begini aja. Apalagi kalau kita lagi bikin batch gede, harus ditutup. Jadi kita harus, pokoknya intinya harus ditutup, nggak boleh kena udara karena nanti dia jadi cepet kering. Oh gitu. Kalau kering retak dia. Intinya adonan ini harus lembut. Lembut. Sesuai dengan pambung cake margarin vegan ini. Betul. Bikin Tapi makin lembut. pambung margarin ini tuh bikin lagi ada rasa buttery. Fruity butter. Fruity butter cocok banget. Dia pakai sama yang kayak buah-buahan gini loh. Betul. Ya, Cocok banget. Apalagi yang isiannya nanas gitu ya Bu. Betul. Jangan isi tomat Bu ya, nanas ya Bu. Nanas. Bisa juga kali nastar isi kurma ya. Bisa banget. Selai kurma Bu, ya kan Bu ya? Belum lebaran ya? Iya. Cobain deh Bu. Ya kan? Jadi buka puasa pakai produk Ibu. Nastar isi kurma vegan. Iya, betul. Sekarang ini mau kita timbang per 8 gram. Kalau isian isian nanasnya, ini udah saya timbangin dari aku juga. Kalau bikin isian nanas, dicicil Bu. Kalau misalnya udah bikin langsung taruh di freezer. Lebih bagus kalau misalnya kita keluarin dari freezer, kita isi tuh cepet. Jadi kita juga nggak makan ini kan kadang suka meleleh ya, lengket gitu kan. Kalau misalnya dari freezer, Ibu isi cepet dia. Jadi nggak bakal, tangan kita tuh nggak yang lengket. Iya, lengket. Iya. Oh iya, ide bagus ya Bu. Jadi filling nanasnya ini udah saya freezerin dulu. Pokoknya begitu lagi bikin, ulung-ulungin semua masuk freezer. Nanti kapan kita mau bikin, sesuaiin aja. Ambil aja sesuai yang kita butuhin. Keren, teknik tepuk tangan buat Chef Lawrence. Ada di sini yang selai nanasnya dimasukin chiller dulu, freezer gitu. Oh ada ya? Iya. Oh, ada Bu, maaf. Saya nggak kepikiran bahkan. Bener. Oke. Kepikiran saya. Keren. Berarti yang masukin freezer itu udah biasa jualan. Tuh. Jadi isian nanasnya itu biasanya saya di 6 gram. Sedangkan untuk kulitnya ini di 8 gram. Jadi bedanya 2 gram gitu. Chef, ini udah mateng ya, Chef? Nanti itu hasil jadinya. Tapi kenapa ditaruh di situ ya saya juga bingung. Nah, jadi ini per 8 gram. Oke, nanti dilanjutin. Boleh loh kalau ada yang mau bantu di atas. Oh, belum. Boleh. Kita gulung-gulungin bareng. Ayo Bu. Ayo, ayolah. Lumayan kan masuk stage. Ayo. Kita foto bareng. Bu. Ayo. Ibu yang pakai itu. Ada teri lagi nggak? Dengan ibu siapa Bu? Ibu Rifana, ibu kasih tepuk tangan buat warga Bali, Bu. Boleh? Wow, banyak ya. Bagus. Oke. Bukan ini mah satu RW ini. Waduh. Oh, sarung tangannya yang kasih yang gitu di mana? Ini nih, sarung tangan ibu. Iya. Ini ibu. Bebe jenggol opor lu ya. Iya, Beb. Iya. Ini nasarnya nyangkut di langit-langit saya nih. Dicabut aja biar space-nya gede. Ayo Bu, kita lomba bikin nastar Bu. Oh, maaf, saya turun dulu ya. Terus ada ibu, foto. Bu, nanti ini ada yang timbangin per 8 gram. Ya. Nah, nanti taruh di sini aja, Bu. 8 gram. Ini 7 gram. Bu dari mana? Saya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Ibu dari mana? Tangerang. Jauh-jauh loh. Ibu dari mana Bu? Luar biasa. Bentar ya, Bu ya. Ibu dari Jakarta Barat. Ada yang dari Surabaya Bu? Oh nggak ada ya? Ibu bisa di situ. Tunggu ya. Oh ibu dari Pamulang, dekat rumah saya Pamulang mah. Saya mau cari Cinere Bu. Tunggu ya, mohon maaf. Abis ini kita jualan aja apa ya? Kita bikin 300 nastar dulu ya. Ya, 8 gram Bu. Nanti dipulung-pulungin aja. Diliatin jangan sampai gosong. Kayaknya ibu-ibu udah terbiasa banget ya Bu ya. Iya, dia cepet-cepet banget. Cepet banget. Ibu yang baju hijau bingung nih, ibu yang baju hijau. Nanti ada yang ini
gram. Ya kemana nih? Isiannya Ayo. Ini kita kayak lagi PKK Bu ya. iya dibulut-bulutin dulu. Nanti kok ada yang bulutin, ada yang isi. Ibu nggak udah bisa isinya? Saya kebayang kalau acara Palura lagi pengen peresmian begini, ibu-ibunya masak ya kan? Ibu bisa isinya Bu, bisa. Tuh lihat tuh, ya kan? Ini belum Iya. gosip aja nih. Oke. Nah, belum buat gosip aja nih. Ini udah 8 gram Bu. Ini apa ya? Oh belum. Ini isinya saya kasih tahu dulu caranya ya. Jadi dibulutin dulu kan. Nanti habis ditimbang semuanya harus bulut-bulutin. Nolinnya gimana diter Bu? Ini berempat kayak geng Nero nih, ya kan? Gosip. Gitu ya. Padahal timbang-nimbang dong Bu. Nah, nanti kan Timbang-timbang. udah bulat nih Bu ya. Tuh. Dipencet dikit nih, dipencet tengahnya. Perhatikan. Dipencet dulu. Kalau udah tinggal masukin. Tuh, ya kan? Bu, perhatiin ya Bu. Ibunya pelan-pelan. Masukinnya sambil didorong. Ini didorong nih, yang samping-sampingnya ini didorong. Terus. Chef, itu berarti si selainya udah beku ya, Chef? Masih beku? Didorong terus, Bu. Chef. Chef. Tunggu. Si selainya masih beku ya, Chef? Selainya? Masih Enggak. dalam kondisi beku? Enggak. Ini emang udah agak lembek. Oh. Ini emang udah agak lembek, Bu. Jadi sebenarnya lebih enak kalau misalnya dia keras dan beku. Ini nanti Ibu tutupin aja karena ini udah lumayan lembek. Ya. Nah, ini jadi yang retak. Ibu ini terus sisanya tinggal dihalusin. Oh, saya paham. Jadi Oke, ini Bu, itu nggak apa-apa. ini bagian Nggak apa-apa. limbang. Nanti kita ambil yang bagian. Ini bagian limbang. Pulungin aja. Yang itu bagian ngisi tengah, yang kiri sana bagian limbang lagi. Ya kan? Jadi semua pusatnya ke tengah. Keren. Bisa Bu? Ya, udah. Nanti Ibu taruh aja di tray. Bisa Bu? Bisa Bu? Masa ada yang bentuknya lonjong Bu? Wah, nastar. Bentuknya lonjong loh. Tapi enggak juga sih. Enggak juga. Walaupun ada nastar lonjong ya. Sama aja. Terus digitu-gituin ya kayak ada rantingnya gitu ya kan. Bener. Di tray aja. Lebih susah karena dia kurang basah, tapi bisa kok. Karena nanti proses panggangnya yang penting. Proses panggangnya yang penting. Betul. Nah, ini kita taruh di tray aja, Bu. Bagaimana dengan isian nanas itu? Ya? Masih ada airnya. Sebenarnya gini, yang penting awalnya kita lihat atasnya nggak boleh retak dulu, Bu. Kalau dia ada retakan kayak gini, Bu, itu ditekenin. Bu, mau dong Bu, atuh cobain. Ditekenin aja, terus semakin Ibu pulungin sambil ditekan dikit. Nanti lama-lama dia halus. Nih. Oh enggak. Kalau Banten itu kue. Gimana? Kita pulung dia pecah, saya pencet begitu. Ada ini? Dia kalau pas dimakan enggak sus gitu. Oh, keras. Oh, gini. Jadi nastar itu awal dipanggang dia kayak kue kering, Bu. Lama-kelamaan si filling nanasnya ini kan basah. Ibu kasih waktu 2 hari deh. Lama-lama dia lembek. Semakin lama kita taruh, semakin lembek dia. Ngerti gak Bu? Karena moistnya si nanas itu naik ke cookiesnya. Tapi kalau misalnya Ibu di awal abis panggang kayak garing, ya emang begitu. Karena lama-lama dia akan lembek dengan sendirinya. Pokoknya semakin lama dia semakin halus. Ya, gitu. Nah, terus hati-hati yang ininya nih, Bu. Kalau misalnya lagi gini, langsung ditutupin pakai kain. Oh ya, kalau ini udah susah nih, Bu. Kalau yang itu udah susah. Ini udah nggak bisa dipulungin karena dia keluar, nggak bisa. Jadi cuman bisa. Enggak sih. Kalau misalnya Ibu mau nanasnya dikecilin lagi, ini karena nanasnya udah lembek. Iya, udah lembek. Betul. Kalau misalnya dia masih beku dari freezer, enak banget. Jadi tenang Bu, bukan nggak bisa, tapi emang udah lembek. Karena pakai telur kan Bu. Ini
poinnya. Nggak bisa, jangan. Kalau gluten free, dia kalau misalnya pakai tepung yang gluten free, dia lebih pecah teksturnya. Jadi gluten free itu kan nggak ada ikatan glutennya loh, Bu. Ya. Oh, kalau alergi terigu, kalau misalnya ibu mau pakai yang gluten free, biasanya kan pakai mocha, kayak gitu. Masih bisa, cuman ya hati-hati, mesti lebih cepet lagi. Mungkin ibu pakai telur aja, tepungnya aja yang diganti. Kalau ini kan vegan, udah nggak pakai telur, nggak pakai susu, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai itu, susah. Kalau misalnya ibu kan anaknya alerginya terigu aja, jadi tetap aja pakai yang itu biasa, tepungnya ibu ganti. Nih jadi gini, pulungin aja Bu, terusin. Pulung terus, tapi jangan digepengin, harus tangannya bulat gini loh. Jadi bulat, tuh, ya kan? Mulus kan? Sebenarnya sih enggak Bu, ini harus diulenin aja. Ya, kalau itu kan saya nggak mau terlalu banyak ngaduk karena nanti akan saya pulungin juga kan. Jadi intinya yang pas pulunginnya ini harus ditutup kain ya, biar nggak kering. Pas pulunginnya diginiin, ini kan enak. Kalau biasanya enggak, kalau bikin saya tetap gitu. Oh iya. Sebenarnya ini masalah dipulunginnya, cuman ini memang nggak pakai telur kan, vegan. Harus sebenarnya sekitar kalau saya sekitar 2-3 menit sampai putih ngembang. Chef, gue nyerah. Saya nyerah. Retak. Enggak sih. Mana Tadi saya kita retak? sampai sebenarnya bukannya ngembang banget ya Bu ya, mesti yang Nyerah. maksudnya Tangan juga jadinya agak jadi berminyak. enggak, ini enggak berminyak. Ini ibu bisa coba, ini enggak berminyak. Ini enggak berminyak. Tapi ibu ya enggak basah, tapi bisa. Gitu. Ya. Bisa Bu. Nah kalau bisa sih ibu dibuletinnya lebih bulet, jadi kayak dia. Oh iya kegedean. Ya. Oke kok. Kelihatan nih Chef Loren sabar orangnya ya. Saya mah udah tekanan darah tinggi Bu, saya mah bikin dia atu-atu mah kecil banget lagi ya kan. Kalau suami saya masih bisa. Kan ini banyak rombongan yang bantu. Banyak rombongan yang Ibu, gagal boleh, sama. Bu. Satu, Lanjutkan, Bu. dua. Mau lanjutin? Ibu bisa ya Bu. Jadi kan adonannya tadi berapa gram Bu? 8 gram adonannya, isinya kurang. sebenarnya yang Iya. Jadi gini, nanti saya ajarin cara panggangnya Bu. Ini nggak bakal retak. Nggak. Selama dia nggak pecah ya, isiannya nggak keluar. Kalau ini bisa retak. Lu bisa Jar? Ini retak. Ini udah Tapi Jar? kalau dia halus, nggak. Tapi masih berair ya Jar? Gimana ibu-ibu? Susah ya? Nggak apa-apa, itu semua latihan kok. Nggak apa-apa, itu latihan. Wah bener, berarti jualnya nanas vegan ini yang penting 250.000 harus Bu. ada itunya pertama beku Satu dulu. toples. Jadi begitu pas kita pulungin, dianya juga nggak melebar. Kadang kan dia suka melebar karena dianya masih lembek, apalagi baru habis dimasak. Gitu. Jadi bekuin aja dulu, beku-beku langsung. Enggak, ini nggak boleh dibekuin isiannya. Nah, terus nastar itu bisa disimpan juga di dalam freezer selama belum dipoles telur. Jadi ini kan akan kita panggang itu 150 derajat dulu. Jadi kita akan panggang dia 2 kali. 150 derajat dulu sekitar 20 sampai 25 menit. Itu tujuannya apa? Supaya bikin kulitnya jadi coklat dulu. Kita cuma mau warna kulitnya. Nah, tapi abis itu keluarin, dinginin, bener-bener harus dingin. Terus kita poles pakai polesan telur. Kalau ini saya pakai egg gloss. Egg gloss itu nggak mengandung telur ya. Jadi ada polesan egg gloss tuh Bu di depan situ tuh. Itu dia kayak telur, tapi dia bukan telur karena ini kan kita bawanya vegan. Cuman warnanya pasti beda. Sebelum di egg gloss, abis dipanggang, didinginin dulu kan. Itu bisa di freezer. Kalau ibu mau nyimpan di freezer, bisa. Nanti keluarin dari freezer, dia defrost dulu, balik suhu ruang dulu, baru diolesin telur lagi. Jadi kayak lanjutin. Jadi kalau nggak mau di freezer nggak apa-apa.
sama aja, abis keluar dingin, olesin telur, udah gitu masukin ke oven lagi. Tapi kalau misalnya, aduh nggak ada waktu nih, lagi nggak ada waktu, kita taruh di freezer dulu nggak apa-apa, keluarin di frost, baru poles telur, panggang lagi, sama aja gitu. Nah sekarang udah Bu, yang itu mau dipanggang. Yang mana nih? Udah? Oke. Oke ibu-ibu, tampaknya sudah. Udah kayaknya, nih kita mau panggang dulu nih Bu. Ayo. Paling kalau mau aku butuh 2 orang aja sih yang bantu poles. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat ibu-ibu kita. Makasih. Iya, terima kasih banyak ibu-ibu yang udah join. Silakan sisakan 2 orang yang masih berada di atas panggung. Selebihnya boleh turun dan duduk di kursinya masing-masing. Nah ini kan udah kering. Kalau misalnya udah kering kayak gini, baru kita taruh gula. Di mana gulanya? Nah ini kita masukin gula. Baru deh biarin lagi dia karamel. Ini kalau buat bikin filling isian nanas Bu. Gula itu kenapa kita butuh supaya dia nggak berjamur. Kadang kalau misalnya ibu bikin, kok 3 hari udah jamuran ya? Itu karena gulanya kurang. Yang pertama karena kurang gula. Yang kedua proses pemanggangannya kurang matang si adonannya. Gitu. Betul. Nah ini nanti kita biarin aja. Kalau bikin kue nanas itu bonggolnya dipakai nggak? Kalau saya pakai. Pakai ya. Tapi Ya, nanti saya ada rasanya itu kan. iya lebih wangi. Lebih wangi. Tapi kalau misalnya emang tipenya sukanya yang mau yang halus, nggak mau berserat, itu nggak usah. Ya ibu, yang sudah selesai bulet-buletin boleh turun ke bawah untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bu, Makasih. terima udah kasih Bu. bantuin. Bu, makasih Bu. Iya nggak apa-apa. Bu, makasih. Iya, emang nggak boleh kena udara terlalu lama. Kita harus sering tutup. Harus bener-bener. Adonan itu harus ditutup. Nggak boleh kena, apalagi ini kan AC. Cepet kering dia. Kain biasa aja. Oh, pantesan ya chef. Kalau masak itu dapur nggak pernah ada AC-nya ya? Iya tergantung. Kalau kue Iya. kering biasanya saya juga nggak pakai AC. Iya. Pantesan keringatnya pada rame banget ibu-ibu ya. Bu, makan siangnya apa Bu? Ayam sama Uset, menunya ada 15. Menunya ada 15 Bu, tenang Bu. MBG ini Bu. Ini the real MBG buat ibu-ibu. Lama-lama halus dia ya. Halus Bu. Pokoknya semakin lama kita buletin, lama-lama makin mulus dia. Iya. Kan tadi berantakan. Iya bisa. Cuman kalau kayak gini ada nanasnya gini kelihatan aja nanti. Tetap kelihatan. Jadi hitam ya. Nggak jadi hitam tapi kelihatan. Jadi kayak gini ya. Iya kelihatan. Dan makasih. Kita beres dulu ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, untuk itu saya ingin sekali mengucapkan terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Chef Lawrence. Nanti akan ada menu kedua setelah makan siang. Belum. Setelah makan siang. Oh iya nanti kan? ada yang demo kedua. Iya, Ya. demo kedua setelah makan siang. Jadi ibu ntar sholat dulu ya Bu ya. 125. Ibu. 150 Ya, Bu. 25 menit. Hah? Tapi nggak apa-apa saya belum. Ruangan sholat di mana? IO. Musyola di mana musyola? Kayak sholat ini, musholanya. Ini. Emang itu pintu? Oh lantai 1. Enggak lagi duduk sini ya. Saya mikir ini emang pintu. Soalnya gini, biasanya saya bikin dulu semua kanan kiri, nanti atasnya tinggal poin aja kayak gini. Kan atas paling gampang ya. Yang susah itu kan biar polesannya rapi sampai bawah. Kalau kita poles kayak gitu kan suka kadang ada yang kena, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, otomatis tuh kena semua. Gitu. Jadi polesan pun ada tekniknya. Nazarudin ya kan, seperti mati lampu ya kan. Silakan Ibu. Boleh, Bu.
Boleh pakai sarung Boleh, tangan boleh. dulu, Ibu. Bu, pakai sarung tangan dulu. Iya, saya bisa pakai Iya, itu bisa, nih. Mas ini bisa. Oh, gede. Hitam mana ya? Kagak ada. Tapi hitam XS, Bu. Sempit banget loh. Nggak apa-apa kalau mau coba. Nah, Tangannya kecil juga ya berarti ya? Oh iya bener. lentik ya. Iya. Tangan ibu bohai bener. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Bisa Biasanya ya? kalau ibu-ibu tangannya yang gini tuh biasanya pijitannya mantep. Ya Bu? Kalau pijit langsung sembuh. Mulek gitu. Sama makanan juga buset enak-enak banget pasti kalau tangannya gemuk. Oh. Ya kan tangan-tangan gemuk tuh, lihat Chef Yeri nih, tangannya gemuk. Hoki tuh, hoki. Nih, tangan gemuk tuh, ya kan? Jempol semua. Lengkos smooth on, ya. Chef Koko tangannya gemuk. Chef Tri tangannya gemuk. Chef Juna tangannya gemuk. Semua tangan gemuk. Lu tangannya gemuk gak, Bro? Iya, Bu, boleh. dia Oh, iya. dia nggak bisa oh ternyata mesti dengan lentik begini Bu ya kan poles dah tubuh keliling. Iya. Kakak tuh baking tuh sejak kapan? Sekolah baking sekolah jadi chef pastry kah atau gimana Kak? Ya, jadi dulu aku sekolah di Singapura. Hush, Selesai anak Singapura nih. Singapura. Yo. Marina Bay Sands. Betul. Iya. Udah abis itu sekolahnya lanjut ke Prancis waktu itu. Gokil. Jauh ya, Wak. Jauh. Jauh ya. Abis itu ya udah balik. Nah, sebenarnya totalnya udah 14 tahunan lah, udah tua kan. Emang umur berapa sekarang? Tahun 90. Berapa? Belum Udah lupa, tua, kok saya udah tuanya. 90 kata ibu-ibu. tahun ini. Malu nih Kalau kayaknya bikin- ibu, Ya, Bu, kalau bisa. ibu lahir tahun berapa Bu? Ada tahun 25. Ada tahun. Iya, iya. Gokil. Oh berarti sekolah tuh Singapura dulu. Itu di Prancis ngambil spesialis apa Iya, gimana? iya, iya. Spesialis Lebih apa? ke baking and pastry, professional in baking and pastry. Keren. Langsung belajar dari biangnya ya. Biangnya. Croissant mode on gitu. Ya, Croissant. jadi kalau misalnya sekolah memang banyak triknya kayak gitu. Oh, gitu. Cara ngaduknya kayak gimana ya, pokoknya trik-triknya. Dan aku bersyukur sih, maksudnya kayak Pambu suka ngajarin baking demo kayak gini kan, jadi kita juga bisa ngasih tahu kan cara tipsnya gimana, Iya. gimana, jadi nambah ilmu terus. Betul. Harus nambah ilmu terus kan kita ngikutin Benar. perkembangan. Ilmu Iya. itu nggak pernah habis ya. Iya. Apalagi sekarang generasi digital kan gitu. Iya banget. Benar. Dan buat ibu-ibu selamat makan siang ya Bu. Bu, Mantep sih. kerupuknya jangan lupa Bu. Biasanya baru ingat kerupuk tuh di akhir, ya kan? Maaf. Giliran udah habis baru udah, ya kerupuknya lupa. Kerupuknya jangan lupa Bu. Ya, ya bener. Silakan. Ya, jadi kalau misalnya itu kayak gitu dulu, Bu, dari samping. Silakan. Sama makan sama. Dari situ nggak apa-apa. Dari Makan sekarang habis itu sholat Bu. dah. Makasih ya. Ya. Bu siapa namanya? Bu Disan. Thank you. Tepuk tangan dong buat Bu Lisa. Keren. Banyak banget yang nanya itu ya nggak sih, Syah? Banyak yang nanya kenapa sering berjamur. Hmm. Nah, itu pertama karena kurang mateng. Saya aja manggangnya 2 kali Oh gitu. supaya nggak retak. Oh, Ya. I see. Terus yang kedua karena kadang tuh pas lagi masak nanas, aduh nggak mau terlalu manis, kita kurangin lagi setengah gulanya. Oh. Emang sih jadinya nggak manis, asam, maksudnya mungkin asam gitu ya. Tapi itu loh yang bikin cepat berjamur. Karena gula itu membantu penghambatan jamur dan dia bikin feeling kita jadi narik gitu. Beda kalau misalnya kurang gula kayak gitu. Terus ya itulah, kalau misalnya bikin adonan harus ditutup kain. Kalau bisa bikin adonannya, kalau misalnya kita cuma sendiri jangan banyak-banyak. Bikin aja nanti sesuai yang mau kita bikin, sedikit dulu adonannya, nanti kita kocok lagi dibanding kita udah bikin banyak terus adonannya jadi kering. Ah iya yang itu Bisa kan? bahaya. Ya tadi, terus yang terakhir ya itu taruh aja, abis dipulung-pulungin si nanasnya kita taruh ke dalam freezer. Jadi kita enak pas kita keluarin, dia pun enak gitu. Iya. Itu trik paling kece. Tepuk tangan sekali lagi buat Chef Florence. Chef, tampaknya ibu-ibu kita juga sudah pada makan siang. Chef nanti juga jangan lupa makan siang ya, Chef. Oke, thank you. Aku ada bantuan lagi. Apa tuh? Jalan-jalan bareng Po Atin. Cakep.
pulang-pulang malah sakit hati. Cakep. Udah nggak usah dinanti-nanti. Cakep. Karena panggung selalu di hati. Yeay. Padahal lulusan Prancis tapi nggak ada mantun ya. SK lo belajarnya. Betul. Tepuk tangan kayak lagi buat Chef Florence. Selamat makan dan juga Nazar nanti Ini demo baking yang kedua ini Udah, kita akan ini ditemani baru oleh kayak- Chef Loren lagi nih. Tepuk tangan kita buat Pak Abdul Loren Aziz. itu selaku dari pastry chef dan juga founder dari Iya. Jakarta Vegan Cake. Oke. Nah hari ini Tampaknya kita akan chef mendemokan kita itu ada vegan berdua. dark chocolate tart dan tentunya menggunakan plum cake margarin. Nah plum cake Tampaknya chef margarin ini kita juga adalah ada ngumpet margarin di balik pintu. vegan premium Ya. pertama di Indonesia yang Padahal sudah nggak tersertifikasi perlu ngumpet, 100% vegan serta bebas lemak trans Oke, tepuk tangan lagi aja dan Chef diberikan secara Florence. fruity butter Belum. dari hasil bakerynya. Nah yuk kita lihat nih, sebentar lagi kita bakal ada bareng sama Chef Florence-nya. Nah yuk kita lihat nih sebentar lagi. Nah ini dia. Wah, udah pada kenyang nih. Udah pada makan. Konsentrasi lagi ya. Kan kalau misalnya aku ngomong palm cake margarin berarti lebih wangi, lebih enak, lebih sehat ya Bu. Lebih wangi, lebih enak, lebih sehat ya Bu. Bu. Lebih wangi, lebih enak, lebih sehat ya Bu. Bu. Palm cake margarin lebih wangi, lebih enak, lebih sehat. Oh gitu. Sangat sehat. Oke. Oke. Nah ini kali ini kita akan mendemokan vegan dark chocolate tart. Apa Bu? Vegan dark chocolate tart. Ya. Oke. Oke. Kita bikin vegan dark chocolate tart. Yang itu ya? Yang itu. Ih, cakep nih. Iya dong, harus cantik. Cakep gue. Bener. Oh, dark chocolate tart. Ini kayaknya ilmu dari Perancis nih, ya Bu. Ratatouille. Betul, tapi Iya. benar. Benar. Ya, soalnya kalau di sana tuh terkenal banget yang namanya dark Ratatouille. chocolate tart gitu. Cuman kali ini tidak pakai telur dan dairy product. Oke. Jadi nggak pakai susu sama nggak pakai telur ya Bu. Betul. Kalau seandainya nih Chef diganti sama susu soy misalnya kedelai, Bisa, bisa kan ya? bisa. Oke. Tapi ini memang kita nggak pakai. Oke. Lagi emang nggak pakai ingredientnya. Ada spatula. Oke, di sini. Nih Oh, tak spatula. terlihat. Oke, nah sekarang ini bikinnya juga gampang banget kayak semua diadukin aja jadi satu. Cuman ini margarin malmuk itu harus kita kocok dulu sampai dia soften aja, nggak usah sampai yang putih ngembang gitu, nggak usah. Soften aja. Nah ini kita kocok dulu. Saya kalau mixer kayak begitu saya takut Bu. Takut dia muter sendiri gitu kan. Ini ya. Sendiri. Ya, jadi ini cuman sampai dia soften aja. Jadi intinya kalau bikin tart-tart gitu ya, jangan kocok mentega terlalu lama gitu. Kenapa? Karena nanti jadi alot. Oh iya. Ya, dia bisa alot juga. Terus jadi lebih soft kan, kita maunya dia tuh garing-garing gitu kan. Nah, adonan cookies tuh kayak gitu. Jadi kalau bisa nggak usah dikocok lama-lama. Oke. Jadi asal tercampur aja. Apalagi kalau misalnya lagi ada gula, itu juga gula pasir tuh nggak usah sampai yang halus gitu, enggak. Iya. Justru gula itu bikin dia jadi garing kalau bikin Benar. cookies ya. Oh, oh, Kalau bikin oh. cookies Hmm. gitu. Nice. Nah ini kita Bagi dong. Bagi dong. Bagi dong. Lupa, bagi dong. sekarang kita masukin icing sugar, gula halus. Dik, gue dilewatin. Durhaka lu. Pas-pasan bu. Bagi dong. Lama-lama gue potong juga nih di depan nih. Nah, nih hati-hati lah ya kalau pakai icing sugar. Oh iya benar. Ya, Saya pelan pernah aja. tuh. Jadi speednya speed rendah. Benar. Saya pernah Speednya rendah soalnya. aja. Sampai putih muka gue. Iya pernah. Bedakannya. Iya. Kan chef lagi demo. Heeh. Gue kan kalau ngeliat apa-apa kak
begini kan kagak tompo. Dia tiba-tiba masukin aja tuh tepung, der. Lumayan, gak usah pakai bedak lagi. Bener ya. Oke, terus Kak, udah masukin tepung. Udah nih, masukkan. Nah, ini ada plastik wrap. Ada gak ya? Plastik wrap. Nah, nanti ini pakai tangan aja nih, kita alusin gini ya. Pakai tangan aja. Karena kita mau panasin margarin, nggak boleh lama-lama, harus di bain-marie, misalnya kayak dikukus itu loh, bain-marie. 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 Jadi di bain-marie, dipanasin air, terus dikukus atau enggak di microwave sebentar aja. Jangan terlalu lama, karena kalau misalnya terlalu lama kita panasin margarin kan pecah tuh antara minyaknya sama itunya kan pecah. Nah itu nanti bikin tekstur kue kita kalau kita lagi bikin bolu nih seret. Oh, kering. Dry. Ya jadi jangan sampai kayak gitu. Wah. Apa bahasanya itinerary? Kenapa? Itinerary bahasanya apa Kak? Bain-marie, di bain-marie. Bain-marie. Gitu. Nah ini bawahnya dikasih tepung aja ya. Biasanya kalau ibu-ibu bikin kue kering kan kalau kasih tepung gini ya. Ya ini harus diulenin dulu ya. Ini harus diulenin dulu nih. Sebelum di roll. Sebelum di roll. Ya. Tuh ya kan? Nah ini kita rollnya harus di atas kertas, di atas baking paper, di antara baking paper supaya nggak lengket. Karena tuh kayak gini kan suka lengket ya. Iya. Tuh, jadi ini juga bikinnya jadi lebih rata. Oh gitu. Loyangnya ada? Apa di depan mata? Nah, jadi rata nih. Dan pas lagi ngerol, dari tengah ke depan. Tuh, tengah ke depan ya. Dari tengah ke bawah. Stop. Jangan dari tengah terus gepeng, ngek. Jadi tipis. Kalau gini, dia ngerol rata nih. Terus bikinnya bentuk buletan. Taunya dia bulat? Taunya dia bulat, ya roll aja gitu. Gini nih, tuh. Jadi sisi-sisinya kayak gitu. Minta loyang. Jadi pipinya rata ya, Chef? Nah ini kita ukur nih, udah pas belum? Harus lebih kan? Tuh. Nih dikasih lagi tepung nih. Tuh, di roll lagi. Saya maunya kita tuh bisa cover semuanya kan. Jadi harus bisa ditarik ke atas, sini ke atas, sini ke atas, sini. Jadi tuh kita kira-kira. Kak Tiara udah pernah bikin kue sebelumnya? Enggak. Aku bikinnya main course Kak. Oh. Iya, kalau kue nggak sabar. Masak ya? Iya, nggak sabar. Apalagi bikin nastar. Aduh, ya Allah. Capek wadah. Makan mah cepet ya Bu. Bikinnya batin. Iya benar. Makanya kenapa nastar tuh mahal? Betul. Karena cara pembuatannya itu ya makan waktu ya kan. Saya bakalan jualnya sih 500.000 rencananya kalau berhasil ya. Per toples. Mahal banget lah, uang capek. Ibu kebayang kan? Iya, ibu kebayang kan? Tadi aja saya bikin satu nggak jadi-jadi, lama banget kan? Ada ibu-ibu yang ngetuk, kalau kakak bikin nastar kayak gitu kapan jadinya? Nah itu 500.000. 500.000 nggak jadi jual ya? Iya. Mahal banget nih nastar lu. Iya nih uang capek gue capek banget. Capek banget gue bikin ini bre. Mau gue kasih saudara gue gak ikhlas ya kan, dan gue jual. Terus dimakannya cepet lagi ya? Iya. Sambil nonton. Oh emang bener-bener tipis banget ya Chef? Ya kalau bisa tipis. Nah ini memang agak tricky. Kita cek lagi. Nah ini udah oke nih segini nih. Terus bau rolling pin nggak? Nggak oke, nggak. Kita kan harus bisa dalam segala macam situasi. Iya, betul. Jadi ini kita terima aja.
intinya ini kita trim aja biar nggak terlalu lebar dan ngikutin buletan. Nih, diputar. Kalau ada yang pemotong pizza tuh lebih enak. Oh, itu rolling pin ya? Ya, yang buat rolling pizza itu Iya. lebih enak. Nah, ini kita buka gini ya. Oke, terus sekali lagi biar enak kita putar balik. Apanya? Adonannya? Ya, adonannya. Hmm. Jadi yang bagian sini nanti lebih nggak nempel. Nah, kayak gini nggak apa-apa. Terus kalau saya biasanya pakai caranya sambil doa. Ngapa sambil doa? Loh, harus cepet. Oh. Gini. Jadi harus cepet tuh, Ibu. Jangan lupa bawahnya dikasihin tepung dulu. Bawah mana? Nah, apa? Bawah. Bawahnya tadi nih, di antara kertasnya kan. Kalau misalnya saya nggak kebalikin, dia masih bisa nempel di sini, pecah nanti. Pas lagi diturun, pas lagi di flip. Nah, ini jadi kayak gitu tuh tadi caranya tuh. Flipnya harus cepet kayak. Iya. Adonannya lemes juga Bu ya? Kenapa? Adonannya lemes ya Bu? Iya, ini kalau udah di rest kayak gini. Adonannya kayak gini kalau udah diistirahatin. Garing banget nih ya, kayak pakai tepung maizena ya Bu. Nah udah, kita giniin aja dulu ya. Kita feeling. Kalau misalnya masih bagian dalam bawahnya sini harus ditekan nih, jadi dia kayak sudut. Tuh, jadi ada sudutnya. Dan adonannya nggak robek loh Bu, ya Bu ya. Adonannya nggak robek. Karena udah diistirahatin dan udah dingin. Ada scraper. Nih. Nah, kalau udah tinggal dipotong. Ya, tapi make sure ini udah nggak ada udaranya. Pencet pakai jempol. Dia enak Bu, jempolnya sama lakukan ininya Bu. Ukurannya. Enak Bu dia Bu. Ya. Gini ya? Iya tuh. Dia kan sama ukurannya Bu sama ini. Tahu. Nah, ini tinggal dipotong. Potongnya juga kayak dari tengah, dari bawah ke sini, gitu. Oh gitu. Seset. Diseset gitu ya? Ya. Udah aja gitu. Nah, udah deh. Kan kadang orang tuh ada yang kalau bikin tart tuh naik ke atas. Iya. Jadi kayak ininya tengahnya kan naik ke atas. Biasanya pada pakai beras tuh di sini biar berat. Jadi pas kita panggang, adonan yang di tengah ini nggak naik ke atas. Tapi kalau saya triknya itu adalah kita panggang dulu di suhu kan jangan sampai 150 derajat selama 10 menit dulu. Nah 10 menit itu apa? Supaya dia jadi kaku. Maksudnya dia jadi kayak adonan setengah mateng dulu nih. Dia nggak akan naik. Tapi kalau misalnya kita straight panggangnya langsung 20 menit, naik tuh dia. Jadi yang tengah ini nanti naik ke atas. Di sininya nanti dia naik ke atas. Wah kocak. Ya karena memang begitu kalau adonan tart. Jadi kita harus setengah panggang dulu. Kayak nastar tadi lah, setengah panggang. Habis itu baru kita panggang lagi. Nah, Gitu. pada Nanti saat dia stay naik dia itu, Chef, pada saat dia naik itu bawahnya tuh tetap datar tapi. Enggak, bawahnya justru naik. Jadi gini ya. Jadi kayak ada nggak rata gitu loh ininya. Iya, Nanti bener. hasilnya jadi kayak ada naikan gitu. Jadi itulah kalau misalnya bikin tart tuh yang kecil-kecil juga kayak gitu. Jadi panggang setengah matang dulu, keluarin, dinginin, baru kita panggang ulang. Oke. Ide satu. Tepuk tangan buat Chef Florence. Gitu. Coklat. Ya, Ya. feeling coklatnya. Ini jago ya. Kagak gue Kita baca. ngomongnya nyambung ya. Gue baca. Oke. Nah, coklatnya ini kan di sini ada tulisannya 50 gram coklat compound, 220 gram non dairy whipped cream. Jadi ini whipped creamnya karena vegan non dairy ya, nggak pakai susu yang bukan dairy. Kemudian ada hazelnut paste. Ini boleh pakai boleh enggak, tapi menurut saya jadi lebih wangi, ada wangi hazelnutnya. Dikit banget Bu. Ya jadi itu kayak segini tambah aja ya? flavor aja. Buat flavor. Coklatnya langsung di dalam sini gitu. Iya. Jadi jangan sampai Wah, emang suka gitu Bu, jam-jam tipis jam segini Bu. Itu Ibu, ada satu lagi ya, penonton kita, Ibu ini jualan nasi bakar.
terkenal di Tangerang Sampai dengan harga Rp10.000 aja. Bayangin. serius, Bu? Tepuk tangan dong buat ibu. Sampai semuanya itu bilang tadi sama saya, kamu tahu nggak? Biasa ibu kan gosip banget ya kan. Kamu tahu nggak? Ini tuh jualan nasi bakar loh, yang ayam apalagi ada gitu ya, deh. Ada gitunya. Oh berarti enak nanti kalau Ini udah panas, kita Iya. masukin coklatnya ya sih. Bener. Wih, lumayan loh dipromosinya depan 200 orang. Wah. Nah, nih buat ibu-ibu, kita kan sesama pebisnis makanan, dukung UMKM kita bersama-sama ya, tepuk tangan sekali lagi. Wih. Coba kalau misalnya nih semua yang ada di ruangan ini nih, misalnya ibu punya kayak Bapak Yanto ya kan, Apa punya nih? restoran Padang. Ini 200 nih ke restoran Padang, bingung pasti dia. Mau duduk di mana? Sebagai bentuk Keren. dukungan, asik gitu. Terus kayak misalnya kita ke toko kue tadi ibu, toko di Surabaya, misalnya gitu ibu, 200 bu. Iya. Iya. Siapa yang punya? Pernah ketemu? Iya. Kenal. Laku pasti nih. Iya. Jadi ini kita biarin aja, biar panasnya tuh melehin si coklatnya. Iya. Coklat ini dimatiin. Ini saya matiin ya, ini udah dimatiin. Jadi kalau dia udah didih udah panas matiin aja. Kalau nggak nanti dia jadi Pecah. gosong, Iya. pecah. Nah, jadi ini aku diemin aja, gitu. Coklat paste ini paste-nya nanti ya? Ya nanti boleh, nanti aja. Jadi aku tuh kalau pakai coklat tuh sukanya Covercher kak. Covercher sebenarnya. Apaan tuh? Coklat Covercher. Oh Covercher. Karena dia murni. Oh murni. Beda kalau sama compound kan. Kalau Iya. compound kan dia ada campuran gulanya dan lain-lain. Kalau ini lebih murni. Gitu. Oh nih. Gitu. Dan ini 72%. Berarti dark coklatnya sendiri itu udah 72%. Bener. Jadi nggak kebanyakan gula Aqua ya? solid, iya. Iya. Jadi buat yang nggak suka manis-manis tuh pakainya yang Ini. 72% aja. Stoko, ibu. Coko. Stoko. Iya. Tapi hebat loh, dari tadi ibu tuh kayak semangat ya. Semangat tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Aku lihat lagi pada excited banget nih. Wah, keren. Gimana nggak semangat nungguin door prize? Nungguin door prize ibu-ibu, ya bu. Oh gitu ya. Orang dapat oven, iya. Dapat oven. Dapat oven. Kita Iya. juga mau nungguin kalau gitu. Dapat oven, dapat loyang, ya kan 12 meter, bayangin tuh bu. Iya, kalah rasional ya kan? Rasional berapa? Itu bawa ke rumahnya gimana bu? Nazar diomelin sama Chef Juna. Bingung Nazar, iya bang. Nggak apa-apa diomelin, biar nggak beda orang. Itu kamu bersihin dong, itu kamu tuh gimana sih kamu? Itu gimana sih kamu? Kayak lagi di health kitchen ya. Iya. Chef Juna kalau ngomel tuh bibirnya aja gerak pak, suaranya nggak ada. Hati-hati abis turun panggung diomelin. Oh iya, kita udah biasa. Chef Udah Juna. biasa ya. Udah 7 tahun sama Chef Juna. Nah ini kayaknya udah mau mulai jadi ya kayak. Ya, ini udah mulai jadi nih. Lucu ya bu ya, MC kita lucu ya, kocak ya dia ya. Lu yang sabar ya Jar ya, lu yang sabar Jar. Pundak dia tuh sampai turun banget gitu. Chef Jun, pundaknya dia sampai turun buat Chef Jun. Kayak Abis ini dia nggak mau ikut ke baking demo lagi nih. Bye. Chef Juna, gokil ya. Chef Juna ini adalah satu-satunya chef yang ketika ada cooking demo melatih cara mengukurnya itu pakai jari. Jadi segala sesuatunya itu ketika ngukur sesuatu itu pakai jari. Jadi kata Chef Juna adalah penggaris paling alami yang berasal dari Tuhan itu adalah ukuran jari tangan kita. Jadi caranya masing-masing jempol ukurannya berapa, misalnya 1 cm, 2 cm, ini berapa. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau bikin kue kata Chef Juna pakai aja jari Anda. Tepuk tangan buat Chef Juna. C. Kupingnya langsung begini nih, C. Hidungnya langsung gini. C. Ini terus kita masukin aja si hazelnutnya ya. Jadi kalau nggak mau pakai hazelnut nggak apa-apa. Cuman hazelnut tuh enak aja dicampur sama coklat tuh Iya. kayak wangi banget. Emang cocok dia. Makanya ada namanya es coklat hazelnut. Hazelnut. Lebih mewah.
Ngapain sih? Ngambil aja, lu nggak usah jauh-jauh dari gua kayak gini banget gitu. Ngapain sih? Jar lu. Salah lagi katanya. Coba. Ini udah dipanggang ya. Cara panggangnya sama persis tuh kayak yang di resep. Berarti 10 menit dulu ya. Ya, abis itu keluarin, Ya. abis itu panggang lagi. Oke. 20 menit. Nah, ini udah keluar ya. Oh iya bener nggak gendut ya dia ya. Ya, dia nggak gendut. Nah, ini hati-hati banget pas lagi buka. Doain ya. Iya. Depan Berarti orang nggak digigit ya? banyak. Bener. Tapi nggak apa-apa. Kalau sampai salah, itu bukan kesalahan, itu art. Busa. Iya. Emang ibu-ibu tidak pernah Jangan. salah. Bukan gagal loh, itu bukan gagal, itu Tapi artnya art, seni ya. art, iya. Seni banget. Perancis banget emang orang ini. Terus, ini buat congkelnya kan pakai yang spatula kecil tadi ada. Nah, ini kita congkel di bawahnya. Nih jar. Lu ngasih spatula kecil aja gini jar. Digini ya tadi ya, digini. Jar ada aja. Jar kenalin gue Tiara Sadikin Jar ya. Iya. Ntar kita ketemu lagi Jar Ini ya. mana ya? Iya. Nah, Rapi banget guys. Tepuk tangan dong buat Chef Florence. Sut. Kita flip aja, Pak ya. Gue kayak ngaling-ngalingin kiper nih ya kan. Nah, udah deh tinggal dituang aja, easy. Oh gampang banget ya. Iya, udah jadi sebenarnya. Oh, Wah ini mah enak banget ibu. Bu. Enak banget ini bu. Udah nyobain bu? Bagi bu, yang belum. Bagi bu. Bagi bu. gimana tuh, Bu? Oh iya, yang di sini aja ya. Iya. Bener. Enggak nih buat Pak Nara ini ya? Iya bang, buat Pak Nara ya? Hah? Toples? Aduh, masih ada dua lagi, dopres aja. Jadi ini ibu-ibu mau belajar apa mau door prize sih? Itu, Hah? itu. Gitu. Pertama dapat margarin, Heeh. kedua dapat imani, Heeh. ketiga dapat loyang, keempat Heeh. dopres. Oh, jadi ini nunggu door prize? Iya. Jadi bukan nunggu kita ngajarin. Oh, bukan. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Boleh, keren. Gak apa-apa Tapi lah itu ya. ibu-ibu. Tetap dong harus bawa pulang sesuatu. Betul. Iya dong. Kalau dari panggung mah banyak hadiahnya. Betul. Kadang nggak jarang juga ibu-ibu yang minta goodie bag-nya 3 Oh, ibu dengan pintar, alasan pintar. katanya buat tante saya. Buat anak, buat suami, Iya. buat Kalau suami kan nggak mungkin butuh margarin ya bu. Jadi bilangnya buat tante saya tuh. ya. Jadi ini udah jadi, ya kan? Ya. Nah, cuman kita harus diemin dulu di kulkas biar dia ngeset. Berapa lama? Harus sabar. Sekitar 2-3 jam lah di kulkas. Oke. Ya, dia akan ngeset sendiri. Nanti jangan ibu bilang kok nggak ngeset, enggak, sabar. Jadi di kulkas dulu 2-3 jaman. Tunggu Chiller sampai- apa? Chiller. Oh chiller. Kalau udah kayak gini jangan taruh di freezer lagi, Iya, ya. nggak bisa buat dipotong ya. serving. Nggak bisa dipotong ya. Betul. Nah, udah kayak gini. Terus atasnya di. Ada kalau ada yang mau nanya boleh loh. Oh iya. Ibu ada yang mau nanya bu? Bu. Oh itu dia. Oh ini ibu roti ya? Ibu roti. Nah kali ini nih ibu roti pertanyaannya apa ibu roti? Mana nih? Apakah cookies Anda juga tidak bisa mengembang? Apa perlu baking? Bu. Ya saya mau tanya, tadi saya lihat resep dari Mohon maaf bu, bentar, mau tanya di mana kemana? Gimana? Oh iya, oke bu. Ya. Nah, kelihatan. Iya. Ayo gimana bu, maaf bu. ya tadi kan resep nastarnya itu kan menggunakan tepung serbaguna ya kalau nggak salah. Betul. Sekarang kan banyak yang sebetulnya sih apa perbedaan vegan sama gluten free itu sih? Oke. Kenapa tidak maksudnya banyak juga kan kalau saya lihat kan penggunaan tepung itu nggak bagus juga katanya gitu kan. Terus bagaimana kalau misalkan kalau bisa tepungnya pun kita intinya jangan menggunakan tepung serbaguna atau gimana? Bisa Oke. nggak gitu? Iya. Oke.
Sebelumnya, Bu, saya jelasin dulu untuk konsep vegan. Vegan itu biasanya sekarang udah jadi komunitas. Nah, itu mereka tidak mengkonsumsi yang namanya berasal dari hewani sama sekali, telur dan juga dairy, susu. Pokoknya yang dari hewani itu tidak dikonsumsi sama sekali, Bu. Gitu. Nah, itu orang dengan komunitas vegan. Ada lagi vegetarian. Vegetarian itu boleh mengkonsumsi telur, tapi dia tidak mengkonsumsi dairy produk, misalnya kayak gitu. Nah, terus kemudian kan Ibu tadi nanya kalau misalnya mau pakai, kan kalau saya nggak pakai telur, nggak pakai semuanya kan, Ibu nggak ada masalah dengan pakai telur, tapi maunya gluten free, gitu kan? Kalau misalnya Ibu pakai telur nggak apa-apa, karena dia kan ada yang mengikat. Yang susahnya itu kalau bikin menu dengan vegan itu memang agak tricky karena nggak boleh pakai telur, nggak boleh pakai susu, nggak boleh pakai dairy, butter dan lain-lain gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya Ibu masih oke dengan penggunaan telur, Ibu bisa pakai ada yang namanya tepung mocha. Tepung mocha itu kan buat pengganti itu untuk gluten free gitu. Nah, itu dari tepung singkong. Kemudian Ibu juga bisa pakai tepung beras sebagai penggantinya. Tapi tepung beras itu biasanya dicampur sama maizena. Tapi kebanyakan yang untuk baking itu pakainya tepung mocha karena dia masih sedikit ada pengikatnya lah gitu, karena dari tepung itu sendiri kan yang kita butuh untuk mengikat juga kan Bu ya. Kalau misalnya dia benar-benar gluten free-nya dari maizena gitu, itu nggak bisa, pasti pecah kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya concernnya di situ, Ibu pakai telur aja nggak apa-apa, paling dengan adonan ini 1 telur gitu, nanti Ibu bisa ganti dengan tepung mocha atau yang lain. Satu lagi, biasanya kan nastar kalau kita habis dipanggang, Betul. terus kita makan tuh rasanya kayak enak banget gitu. Tapi setelah dingin berapa 1 minggu atau 2 minggu rasanya beda ya. Gimana ya menyiasatinya? Jadi kalau misalnya habis dipanggang, biasanya dia teksturnya lebih kering kulitnya. Iya nggak Bu, bener nggak? Emang begitu. Jadi semua nastar itu rata-rata di awal begitu kita panggang itu kayak makan kue kering sih, agak garing gitu kan. Tapi lama-kelamaan ntar selang 1 minggu itu karena selain nanasnya itu kan ada moisture-nya Bu, ada moisture-nya. Nah, itu yang bikin sampai kulitnya juga jadi ikut lembek. Karena kalau misalnya, jadi itu udah pasti Bu, nggak bisa kita apa-apain lagi karena dalamnya itu ya kita bikin ada gula, ada nanas. Lama-lama kan dia berair ya, tapi sebenarnya nggak berair juga, maksudnya moist. Itu yang bikin kulitnya jadi lebih lembek. Lama-lama makin lembek. Ya tapi balik lagi sih, tergantung sukanya gimana. Cuman kalau misalnya buat jualan ya kenapa dia narik terus dia lebih soft ya karena itu, karena dari moistnya itu naik ke kulitnya gitu. Itu prosesnya Bu. Kalau misalnya Ibu sukanya yang garing ya Ibu mesti panggang lebih lama lagi jadi dia lebih kering. Tidak menggunakan bahan tambahan lain ya untuk supaya nggak usah ya? Enggak. Jadi itu memang lebih di panggangannya aja. Kayak gitu. Expiry sekitar berapa lama kalau bikin yang vegan ini? Sama aja sih Bu sama yang lain gitu, sekitar ya bisa 1 bulanan lebih. Sebenarnya kalau misalnya expired itu kalau misalnya Ibu melihat yang mungkin mulai tumbuh jamur gitu ya maksudnya, ya itu karena masak selain nanasnya itu butuh gula, itu untuk mencegah bakterinya keluar, untuk mencegah supaya dia jadi nggak cepet jamuran kayak gitu. Kadang kalau misalnya gulanya kurang banyak itu jadi cepet berjamur dia gitu. Kalau untuk pie ini kan menggunakan coklat. Kalau misalkan coklatnya ini, kalau misalkan kita kirim, biasanya kan kena suhu panas ya. Ini nggak kayak jadi meleleh atau gimana gitu? Coklat apa Bu? Yang tadi dibikin? Yang ini dibikin? Ya, yang pie ini. Oh, Iya. meleleh sih enggak sih Bu, karena dia udah ngeset. Dia nggak akan meleleh tapi dia akan lebih soft kalau dimakan. Kalau misalnya kita makan dari kulkas, dia akan lebih padat ya kalau dimakan coklatnya. Tapi kalau yang ditaruh di luar ya dia jadi lumer-lumer gitu kalau dimakan. Tapi bukan yang lumer kayak gini Bu, nggak akan kayak gini lagi karena dia udah ngeset. Ini ntar lagi juga udah ngeset tuh, udah nggak terlalu goyang. Berarti kalau kena matahari aman ya maksudnya? Aman sih, cuman memang nanti tartnya dia jadi lebih lembek aja gitu. Oke, makasih saya. Iya, sama-sama. Tepuk tangan dong untuk Ibu Roti kita. Ibu Roti kita ya. Ada 4 pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, Ibu. Belum. Iya. Bu, mau nanya dulu Bu. Ibu bisnisnya apa Bu? Jualan online. Kue jualan online guys. Keren Ibu, semangat berbisnis. TikTok ya kan. Kue saya ada 3 telurnya gitu.
Check out sekarang, Senin naik gitu ya. Silakan Bu. Chef, saya mau tanya. Iya. Di sini kan ada pakai hazelnut paste. Itu beli jadi atau bikin? Kalau misalnya mau bikin caranya gimana? Bisa kasih resep kah? Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi buat ibu kue online kita. Jadi kalau misalnya sekarang memang saya beli jadi, tapi kalau ibu mau bikin sendiri, ibu beli hazelnut. Hazelnutnya dipanggang dulu, nanti dipanggang, kulitnya dikupas. Ya, habis itu di blender sama kayak mau bikin peanut butter. Jadi di blender, nanti lama-lama dia akan keluarin minyak Bu. Tapi ibu harus tambahin sedikit, bisa olive oil atau minyak, supaya dia ngeblendernya enak. Ntar lama-lama jadi hazelnut paste. Simple sih, kayak gitu. Jadi yang penting dipanggang dulu, di roasting, kulitnya dibuka. Habis itu kita blender, taruhin sedikit minyak biar dia enak. Udah di blender lama-lama halus, tapi ya itulah blendernya mesti yang tajam yang memang bisa halus banget. Minyak apa Bu? Kak. Kenapa? Bisa pakai olive oil, bisa pakai yang minyak yang di rumah lah bisa. Minyak kelapa? Bisa boleh. Dikit aja, cuma dikit aja, nanti yang penting cek kekentalan aja. Iya. Tuh Bu, ya kan? Ibu blendernya tajam nggak Bu? Blendernya tajam nggak Bu? Nanti kita juga ada hadiah blender yang tajam loh Bu, tepuk tangan dong buat Palbum. Jadi ini udah keluar dari kulkas ya, jadi ini yang sebelum keluar dari kulkas. Bagi. Lihat, ini kan masih kayak gini. Ya. Kalau dia udah keluar dari kulkas, dia ngeset kayak gini. Tuh, lihat ngeset banget lah ya. Cakep banget ya. Ini ngeset, oke. Nah ini aku pakai hiasannya pakai white chocolate dilelehin. White chocolate ya Bu. Pakai apa Bu? White chocolate ya Bu. White chocolate. White chocolate. Iya, chocolate. Iya ya. Oke lah, habis itu kita giniin aja. Tuh, dihias aja gitu. Terus tinggal dipakein strawberry. Nah Kok ini bisa, lu kok bisa nggak kelewatan gitu sih ya? Ya Bu ya. Saya kadang kalau ngulang tuh kan kadang kita suka kelewatan Bu ya. Gitu Panjangnya, ya? iya. Terlalu nafsu mungkin ya. Iya. Benar-benar keren loh sih. Bisa. Dia Dia bingung. orang kata dia gugup, pundaknya aja turun ya kan? Masih tekanan badan sama Chef Juna. Ya. Rambutnya aja semakin terdepan. Aduh, ya udah di sini aja lah ya. Nah, ini tinggal tambahin strawberry. Oh, ada daun-daunnya ya, Chef? Ya. Oh, ada. Kasih loh, Chef. Nah, ini tinggal hias-hias cantik aja sesuai selera. Kasih kacang. Bu, jangan kacang tanah Bu ya. Ya. Ini kacang apa, Chef? Kenapa? Ini kacang apa? Kalau ini pakai kacang mete, bisa pakai walnut, yang itu pakai walnut. Walnut. Kacang tembok. Nah, ini pakai thyme. Ya. Pakai thyme juga, Chef. Biar rustic. Wih, keren. Penggambaran keren. Biar apa, Ibu? Rustic. Biar rustic gitu kan. Kekinian. Yongkro. Ya udah, kita tinggal tambah-tambahin aja gini. Hype beast. Asik. Yoi. Dah, cakep deh. Set banyak banget, nggak sepohon aja. Makin banyak pakai plastik. Iya, makin banyak makin plastik. Iya, jadi kemarin-kemarin. Ya udah, gini deh. Tepuk tangan dong buat Chef Florence. Ini tuh sumpah ya, ini kue ini ya gampang banget dibikinnya. Gampang kan? Gampang banget. Iya, gampang. Nggak Coba nyampe, dibikin. iya nggak nyampe sejam. Ya Bu. Ya nanti ibu bikin dong, di tag ke aku biar bisa promosi juga kan. Coba Lumayan. ID Instagramnya apa? IG Instagramnya Florence Sukmawati Jaya. Florence Sukmawati Jaya. Nanti di tag ya. Aku bantuin jualin loh. Oh, jadi untuk mendukung UMKM bersaudara ya. Saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Chef Florence. Thank you loh Chef. Ya kan, mudah-mudahan ilmunya berguna dan pada kesempatan kali ini seperti biasa
apakah pesan untuk para pebisnis UMKM yang khususnya itu sebentar lagi akan dibombardir oleh pesanan para customer-customer ya? Silakan, Sep. Oh iya. Iya. Oke, ya enggak, kalau dari aku sih buat teman-teman yang mau jualan itu tuh harus semangat. Pokoknya pertama nggak laku ya nggak masalah gitu, namanya juga kan kita belajar. Dan jangan lupa harus promosiin tuh, nggak boleh malu promosiin. Dulu tuh aku bener-bener promosiinnya emang dari orang ke orang gitu loh. Dulu belum zamannya Door to door ya? door to door, Mouth to bener-bener mouth. nggak pakai malu gitu. Terus kalau bikin konten nih buat di sosial media, aduh udah buang aja deh malu-malunya, lagian orang juga cuma ngeliat gitu doang, habis itu dia lupa. Jadi tetap semangat, jualan harus mandiri, apalagi sebagai wanita harus mandiri ya kan, harus punya duit sendiri, cuan. Dan ya all the best semuanya, semoga bisa dapat pelajaran yang bermanfaat hari ini. Keren. Tepuk tangan saya lagi untuk Chef Florence. Burung merpati, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Yeay. Dan untuk itu buat Bapak Ibu ya, abis ini kita juga akan ada the next cooking demo. Ngomong-ngomong kita tadi ngumpetin kemana ya? Lu ngumpetin lu ya, Jar. Wah, Ngumpetin gimana Jar ya? nih Smart Bakers? Seru banget kan untuk live hari ini. Jar, Nah, Jar, bagi bantu, Smart Jar. Bakers yang ketinggalan, Jar, tenang bantu. aja karena Puncak, nanti puncak. akan diposting di Bibir-bibirnya sosial pengen medianya bantu. kita. Dan bagi Smart Bakers yang pengen tahu resepnya itu bisa dilihat di mana, lihat aja di Instagramnya kita. Nanti di situ sudah ada story untuk resep-resepnya seperti itu. Dan bagi Smart Bakers nih, kalau misalkan udah tertarik pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita. Nanti di situ sudah ada berbagai macam customernya kita yang terdiri dari berbagai macam daerahnya. Tampaknya selanjutnya Nah, bagi Smart Bakers juga yang kita tertarik akan untuk mengikuti bikin acara yang demo saya baking ini offline ya. seperti ini, pantau terus sosial medianya kita karena di situ bakal ada informasi mengenai baking class offline seperti ini. Nah, kalau gitu sampai bertemu selanjutnya.